Hello ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, today adalah hari yang spesial, yaitu hari Minggu. Dan seperti biasa di hari Minggu saya akan mengadakan satu video atau membuat satu video yang saya namakan dengan study time. Jadi di study time ini teman-teman akan mendapatkan informasi seputaran technical analysis, lebih tepatnya untuk bagaimana caranya kita melakukan technical analysis. So kita bisa bilang ini semacam seperti pelatihan lah ya, atau training atau semacam pembelajaran. Dan apa yang saya bagikan ini pure semuanya karena atas pengalaman saya selama di industri trading dari 2014. So langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi jikalau teman-teman nantinya ada yang mungkin pengen memberikan sedikit saran atau mungkin kritikan, it's okay, kalian bisa leave in the comment below ya. Jadi silakan komen. Right? Now, study time itu saya sudah ada beberapa video guys ya. Pertama kita udah bahas tentang investor, trader, terus candlestick, support resistance, breakout, perbedaan breakout dan false breakout ya. Terus ada indikator. Waktu lalu kita sempat bahas soal indikator karena kebetulan ada yang request. Lalu 3 pekan sebelumnya ini saya bahas tentang market structure ya. Market structure yang menurut saya cukup penting untuk kita pahamin, atau market condition, karena ini berkaitan dengan kita bisa bilang salah satu reaksi kita lah dalam melakukan trading atau eksekusi. Oke. Nah, sekarang di hari ini karena permintaan dari banyak orang dan banyak teman-teman ya, baik itu di grup Telegram, baik itu di grup Advance, dan juga di YouTube channel saya sendiri juga banyak banget yang komen untuk minta dibuatkan study time tentang Fibonacci. Jadi saya akan bahas tentang Fibonacci retracement. Alright. Now, apa sih sebenarnya Fibonacci retracement itu ya? Sebenarnya teman-teman bisa temukan jawabannya. Kalian tinggal searching Google aja. Saya nggak akan ngejelasin kayak Fibonacci itu siapa, terus kenapa dia sebagai dipakai di industri trading ini ya, dan lain-lain gitu. Jadi dia ada sejarahnya. Kalian tinggal searching aja what is Fibonacci ya, atau kalian boleh nge-search juga what is Fibonacci. Oke. Yeah, maybe like that ya, something like that. Fibonacci is Italian mathematician. Jadi dia biasanya makan fettuccine, pizza ya. Nggak nyambung ya. Nah, selengkapnya kalian tinggal cari tahu aja, search ya. Jadi yang saya bahas itu hari ini simply adalah gimana cara kita mengaplikasikan si Fibonacci retracement ini di dalam chart. Karena sebenarnya banyak sekali yang mempertanyakan ya, kayak istilahnya kalau misalkan saya nih gambar kayak gini, ini kan technical analysis ya yang saya buat ya. Kenapa di sini ada level 161,8, di sini ada level 2 ya, kemudian di sini 127, ini 0618, lalu kalau misalnya dilihat dari time frame daily yang biasa saya gambar di sini 61,8, tapi kenapa di sini 1618, terus di sini kenapa 200 ya? Nah, ini karena sebenarnya saya menggunakan banyak kombinasi daripada si Fibonacci retracement ini. Ada yang namanya Fibonacci retracement standard ya, seperti ini. Kalian tinggal search aja di TradingView, jadi kalian bisa cari kolomnya. Sebentar, kelihatan nggak ya kolomnya? Oh, nggak kelihatan ya. Jadi 3 dari teratas lah ya. Kalian tinggal search namanya di sini. Kalian pasti bisa lihat ya, kalau misalnya saya keluarin kayak gini, harusnya kelihatan ya. Ya, kelihatan ya. Fibonacci retracement, terus ada trend used Fibonacci extension, bahkan di sini ada Fibonacci time zone ya. Ada Fibonacci speed resistance fan, terus ada Fibonacci spiral, ada Fibonacci speed resistance arch, dan ada Fibonacci wedge. Banyak intinya Fibonacci ini ya, complexity banget. Dan yang saya pakai ya sederhana aja, Fibonacci retracement sama Fibonacci trend based extension. That's it, 2 itu aja. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dari Fibonacci retracement aja. Oke. Nah, Fibonacci retracement kalian bisa lihat ya, ini bentukannya kurang lebih seperti ini. Jadi saya keluarkan chart kosong dulu atau gambar kosong dulu biar teman-teman lebih bisa memahami at least teorinya dulu ya. Nah, pertama kita akan bahas dari setting. Oke. Kalian bisa menggunakan tombol Alt dan F ya untuk mengaktifkan Fibonacci retracement secara shortcut. Itu lebih gampang ya. Ketika kalian tarik seperti ini, dia akan mengeluarkan beberapa angka atau rasio ya, yang mana ini bisa menjadi satu patokan kita
untuk menentukan support dan resistance ya. Pada dasarnya angka-angka rasio ini itu berdasarkan perhitungan dan ada formulanya. Balik lagi teman-teman search di Google karena saya akan makan waktu banget kalau saya harus ngejelasin itu ya. Yang akan saya jelaskan ke teman-teman simply adalah bagaimana caranya kita menggunakan Fibonacci ini ya bisa untuk dilakukan sebagai atau digunakan sebagai resistance dan support untuk transaksi kita ya. Juga tentunya bisa dijadikan patokan untuk kita melakukan transaksi gitu ya. Nah, ketika pertama kali kalian keluarkan nanti pasti akan seperti ini. Ini by default ya, dia akan banyak warna. Jadi sebentar ya guys, saya lupa nih ini kepencet. Nah, right. Jadi kalau misalkan kalian pas pertama keluar itu pasti bakal banyak warna kayak gini ya. Contoh aja. Jadi dia warna-warni kayak hijau, terus kayak misalkan ini ungu, terus kemudian di sini misalnya biru dan lain sebagainya. Yang kalian lihat akan seperti ini ya. Nah, kalau saya pribadi sangat menyarankan sebenarnya untuk mempermudah kita melihat, kita cukup klik di sini ya setting ini, use one color. Oke, kita ganti jadi warna tertentu. Nah, itu masing-masing tergantung teman-teman punya selera ya. Bisa juga warna hitam kalau misalkan nggak mau terlalu pusing, warna merah juga bisa, orange juga bisa. Kalau saya sih pakainya biru. Alright. Nah, lalu di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Ini sebenarnya kaitannya dengan logarithmic chart dan logarithmic sih. Tapi sementara karena kita nggak pakai, jadi ya udahlah, kita nggak akan bahas dulu. Dan kalau saya biasanya untuk mempermudah kita ngelihat labelsnya itu saya pindahkan ke sebelah kanan ya, karena dia bisa di sebelah kiri. Jadi kalian lihat seperti ini kondisinya. Dan ini sebenarnya kurang nyaman ya, karena kita harus ngeliat harganya ke kiri gitu. Jadi yang saya lakukan biasanya saya ubah dan saya pindahkan ke sebelah kanan atau right. Oke. Nah, selebihnya udah aman semuanya ya, tinggal kalian setting aja kalau misalkan mau tebel, mau tipis ya. Di sini bisa ditebelkan dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan untuk si garis ininya, tapi ini pastinya kita kecilkan gitu. Nah, kalau untuk bagian bawah background, nah ini biasanya ada background guys. Jadi kurang lebih backgroundnya kayak gini. Kalian tinggal hilangin aja supaya kalian bisa lihat chartnya lebih clear. Oke, use one color, opacity dan lain sebagainya. Alright, now we all are set ya, udah sesuai setupnya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, Fibonacci retracement. Sekarang, pada saat apa sih saya gunakan Fibonacci retracement ini ya? Sometimes, biasanya kita ngelihat ini, kita gunakan untuk mengetahui potensi pullback atau koreksi yang ada pada pergerakan terakhir. Jadi, misalkan contoh, relatednya ini balik lagi dengan tren. Jadi saya sarankan teman-teman tonton dulu yang ini ya, how to identify a trend dan bagaimana caranya kita mencari tahu tren itu ya. So let's say market bergerak naik seperti ini, oke. Lalu dia terkoreksi pullback, oke. Nah, pada saat kondisi ini terjadi, kita punya dua informasi guys ya. Let's say market sebelumnya dari sini ya, oke. Nah, pada saat ini terjadi, kita punya dua informasi. Yang pertama ini adalah area bottomnya kita atau swing atau pergerakan awal dari sebuah market itu dimulai dari sini ya. Ini kita biasanya sering bilang itu swing low guys ya. Ini adalah swing low. Right? Now, market itu digerakin, istilahnya penguatannya sampai mana ya? So far dia naik itu sampai kisaran area sini ya. Jadi ini kita bilangnya adalah titik A dan ini titik B. Oke. Nah, di bagian atas ini biasanya kita itu bilangnya adalah swing high. Oke, guys. Swing high ya. One more, swing high. Halu-halu, padahal nggak ada yang ngomong ya. Oke, swing low, swing high ya. Kalian bisa dapatkan dua area ini berdasarkan pergerakan terakhir. So, dari sini dulu ya. Kita akan mulai memberi istilahnya untuk teman-teman tahu basicnya gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan market seperti ini, nah, di manakah swing low-nya? Apakah di sini? Apakah di sini? Ataukah di sini? Atau di sini, guys? Oke. 1, 2, 3, atau 4. Oke. Nah, buat teman-teman yang jawab 4, yes, it is our swing low. Oke, swing high-nya tetap di sini, bukan di sini. Alright? Bukan di sini ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya, kurang lebih sampai sini ya. Jadi, itu yang biasanya bisa menjadi problem untuk menggambar si Fibonacci. Nah, setelah kalian dapatkan area ini, pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah trennya yang saat ini sedang berlangsung?
apakah ya? Tren apa yang saat ini sedang berlangsung? Buat teman-teman yang menjawab uptrend, yes, that's the right answer. Nah, sekarang ketika kita tahu trennya naik, swing low terakhir di sini, swing high terakhir di sini, lalu kita mendapatkan pullback pertama kita, sehingga kita perlu mencari tahu kira-kira sejauh mana koreksinya untuk si pergerakan terakhir ini. Oke? Nah, kalian bisa gunakan si Fibonacci, tarik dari swing low alias sebelah kiri chart kalian ke sebelah kanan. Oke? Nah, pertanyaannya sebelah kanannya di mana? Ya, otomatis di swing high-nya kalian di sini. Kurang lebih gitu areanya ya. Nah, untuk memperjelas biasanya saya tarik lagi agak ke sebelah kanan ya. Supaya kita tahu nih potensial market itu dropnya sejauh-jauhnya sampai mana sih? Apakah dia di 50 mantul ya, ataukah dia di 61,8 atau terakhir 78,6 baru dia mendapatkan semacam booster dan terjadi penguatan lagi. Oke, nah itu yang biasanya kita gunakan untuk mencari tahu potensi pullback atau koreksi dari sebuah trend, alright? Nah ini kurang lebih area-areanya ya. Nah mostly-nya orang sering bilang itu area golden ratio ya, atau golden pocket itu berada di antara area 61,8 dan 38,2 ya. Jadi dua area ini biasanya sering dibilang sebagai area golden ratio atau golden pocket, dimana biasanya umumnya dan yang sering terjadi di market, ketika market menyentuh level area tersebut itu biasanya kita mendapatkan reaksi atas pasar. Jadi kalau misalkan si marketnya ini tiba-tiba lagi uptrend, lalu dia pullback koreksi dan dia sampai ke area 61,8, biasanya kita mendapatkan semacam reaksi seperti ini, ya. Jadi ada semacam reaksi rebound yang bisa terjadi dan ya kurang lebih seperti ini biasanya ya. Barulah nanti dia menguat kembali dan lain sebagainya. Oke. Nah, itulah yang dinamakan dengan area golden ratio ya. Simple banget ya kayaknya ya. Iya, memang karena emang sebenarnya simple sih. Oke, now sekarang pertanyaannya guys ya. Let's say market seperti ini, going uptrend. Nah, oke, kurang lebih gambaran yang kita dapat ini ya. Lalu kita gunakan Fibonacci nih, set ya. What if ya? Ini pertanyaannya, what if market cuman segini doang koreksi, habis itu dia begini, habis itu dia naik lagi. Nah, apa yang akan kalian lakukan terhadap area Fibonacci kalian? Akankah si Fibonacci ini stay di sini dan kalian gambarkan yang baru ya, ataukah extend Fibonacci dari sini ke sini? Nah, ini dia part yang paling kompleks. Karena Fibonacci itu pada dasarnya adalah perspektif ya. Jadi menurut saya pribadi Fibonacci itu cukup subjektif ya, tergantung dari personal masing-masing. Kalau saya pribadi akan saya extend sampai ke sini. Tapi ada beberapa orang juga yang lebih suka menganggap ini adalah area swing high dan swing low yang baru. Oke. Nah, inilah yang menjadi problem daripada si Fibonacci. That's why sometimes angka yang sama-sama kita tentukan itu belum tentu bisa sama, guys, ya. Misalkan contoh, saya ngelihat kondisinya saat ini, kenapa saya extend balik lagi ke sini ya, support and resistance. What is SNR dan how to spot the true SNR ya. Nah, inilah yang menjadi problem. Kenapa saya katakan demikian? Jadi, kalau misalnya teman-teman, saya ulas sedikit ya, support dan resistance. True resistance itu sebenarnya adalah ketika market stop and reverse. Oke. Tapi kalau misalkan marketnya cuman dia naik terus dia membentuk sideways seperti ini, can we call this as resistance? Menarik kan? Tiba-tiba dia menguat lagi. Is this our resistance? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Sometimes di chart itu cuma tampil seperti, misalkan contoh nih, penguatan tadi ya. Ini candle hijau, misalkan. Nah, pada saat terjadi itu, ini kan kondisinya pasti candlenya warnanya merah. Oke. Ini candlenya warnanya merah. Oke. Lalu di sini warna hijau lagi. Lalu di sini warna merah lagi. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah ini adalah area resistance kita? Kalau kondisinya market cuman sedikit bertahan di kisaran area ini dan dia menguat kembali. Oke. Nah, itulah yang menjadikan alasan atau landasan dasar saya menggunakan Fibonacci retracement tetap dari bawah sampai ke atas atau swing high terakhir sampai dia menunjukkan bahwa this is the top of the market. Oke.
itulah area Fibonacci kita yang sesungguhnya. Alright, jadi ini sebenarnya semacam tantangan atau challenge buat kita ya, karena balik lagi Fibonacci adalah satu hal yang subjektif. Tapi intinya kalau misalkan teman-teman ngerti ya gambarannya, at least kita bisa tahu bahwa oke, cara tarik Fibonacci yang benar itu adalah swing high to swing low, right? Kayak gini. Nah, this is the new yang baru lagi ya, maksudnya yang next move-nya lagi, atau yang lebih advance. Let's say area Fibonacci dia nggak bereaksi dan ternyata kita malah masuk ke area baru kayak gini. Oke. Lalu market kepantul set kayak gini. Nah, pertanyaannya next, dari manakah saya gambar Fibonacci-nya? Apakah dari area sini ya? Apakah dari area sini? Nah, ataukah dari area sini? Right? This is the confusing part ya. Balik lagi, that's it ya. Nah, jadi intinya ketika kalian menggambar Fibonacci yang pertama, tujuan kita mencari tahu level pullback-nya dia ya, ketika market sedang uptrend. Ternyata di area 50% dia nggak ada reaksi ya, reaksi cuma sedikit, habis itu drop lagi. Oke, di area 61,8% dia bereaksi tapi drop again ya. Di area 70,8,6% dia bereaksi tapi drop again, and then dia rebound ya, something menunjukkan bahwa kayaknya wah udah mulai double top dan lain sebagainya, and then dia breakout ya, dia breakout area 100%. Nah, ketika sudah breakout ini berarti kondisinya market itu sudah berubah tren dari up menjadi downtrend ya. By the time dia menjadi downtrend, maka semua ini sudah tidak berlaku ya, kecuali extension yang kita pakai sampai di kisaran area ini ya, untuk menentukan target pada umumnya. Nah, saat ini sudah terjadi, maka yang terjadi itu adalah kita akan gambarkan Fibonacci di area baru, yaitu swing high to swing low-nya kita. Karena kita tahu saat ini market itu sedang downtrend, dan kita mencari tahu kira-kira sejauh mana sih koreksinya ini ya, sehingga saya bisa hit short lagi atau saya bisa nge-sell lagi dari area ini. Alright? Nah, itu yang akan saya lakukan gitu loh guys, kurang lebih. Nah, so itu aja paling teorinya, sederhana sekali ya. Cuman yang paling perlu dilatih adalah gimana caranya kalian melihat, men-spot ya, mana yang sebenarnya swing high, mana yang sebenarnya swing low. Itu yang paling menjadi tantangannya untuk teman-teman ya. Nah, sekarang saya coba kasih lihat teman-teman chart ini. Kira-kira ya, dari manakah kalian akan menarik Fibonacci? Oke. Nah, mungkin langsung aja saya kasih contoh biar teman-teman ada gambaran ya. Oke, langsung aja. Nah, sekarang guys, let's say market dari sini ya. Let's say market dari sini. Oke, kita tarik swing low to swing high. Dapat ya areanya guys. Oke. Ini swing low-nya kita, and then ini swing high-nya kita. Kenapa di area situ, Vin? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Oke, nah itu ya yang menjadi pertanyaan. Saya akan ubah ya chart ini menjadi sebuah chart yang akan menghilangkan ilusi mata teman-teman ya yang terjadi terhadap chart ini. Tadi kan kalian lihat ada sempat berhenti sejenak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kalau misalkan chartnya seperti ini, ada nggak sih fase pullbacknya di sini guys ya, kayak dia begini gitu? Gak ada kan? Candle merah yang ada di sini, ataupun yang di sini, ataupun yang di sini, ataupun yang di sini, itu sebenarnya tidak ada ya. Pada dasarnya ini hanyalah satu kesatuan dengan rem sebentar menuju ke area paling tertingginya. Alright? Nah, itu yang bisa kalian gunakan juga ya. Sometimes warna-warna ini bisa membuat kita memang sedikit bingung gitu ya dengan kondisi chart yang ada. Nah, jadi saya nggak anggap ini adalah area highest point-nya kita, oke? Nah, our highest point itu ketika market ini berjalan dan terbentuk adalah di area ini. Karena for the first time kita ngelihat market itu ter-reject oleh area ini dan pullback itu baru terjadi setelahnya, oke? Nah, pada saat kondisi kayak gini, kalian lihat sejauh-jauhnya ya, di manakah level itu akan bereaksi ya? Apakah 23,6%? Wow, sampai di sini dia kepantul loh guys. Berarti Fibonacci itu bisa dipakai ya. Berarti saya kalau misalkan udah gambar Fibo, saya akan long di sini, saya akan pasang long di sini, long di sini lagi, long di sini lagi, atau beli dan seterusnya. Pertanyaannya, gimana kalau kondisi marketnya begini guys?
mau sampai kapan kalian beli, oke? Nah itu yang menjadi permasalahan, alright? Jadi kalian nggak bisa hanya menggunakan Fibonacci retracement untuk menentukan entry level, alright? Kalian harus mengkombinasikan ini dengan support and resistance, terus dengan market structure, dan juga yang paling penting adalah momentum, ya. Itu nanti kita bahas lagi lebih lanjutnya. Oke, so far udah paham ya. Di sini adalah swing high to swing low-nya kita, alright? Now, market bridge ya, dia menembus area terakhir dan membuat level baru. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya informasi yang kita baru dapetin kayak gini ya, apakah saya tarik Fibo dari sini ke sini, guys? Oke. Not ya, bukan ya. Kenapa? Karena balik lagi, this is not a pullback, oke? Bukan koreksi, bukan strong resistance, oke? Next, apakah di sini? Oke, kita lihat dulu ya. Kita geser dulu chartnya nih. Nah, oke, this is our first pullback, dan berarti area Fibonacci kita terakhir di situ ya. Nah, barulah kita dapat nih. Oh, ternyata dia bertahan, dia turun sampai kisaran area 38,2 nih guys ya. Terus kita lihat lagi. Oh, di area 38,2 kita ngelihat ada reaksi buyer. Oke, berarti let's say market kembali penguatan, berarti terakhir itu hanya sampai 38,2%, dia sudah rebound lagi. Dan setelah terjadi break, balik lagi, ini udah nggak valid. Oke, kita geser lagi chartnya. Nah, ini juga sometimes illusion nih guys ya. Pertanyaan saya nih, kalau misalkan market kayak gini ya, apakah ini bisa kita katakan sebagai true breakout atau false breakout? Karena dia segera masuk kembali ke dalam, dan berarti resistance kita atau Fibonacci kita itu masih ada di sini sampai sekarang ya. Ya, sampai dia terjadi breakout lagi. Oke, saat terjadi breakout berarti sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini masih di area yang sama, which means our new area itu adalah di swing high to swing low yang ada di sini guys. Oke. Nah, itu ya kurang lebih gambarannya guys ya. Next kita lanjut lagi. Nah, ketika break terjadi ya, ini udah ngelewatin area 100%-nya kita, dan kita udah tahu bahwa Fibonacci-nya berubah dari sini swing high to swing low yang ada di sini. Oke. Nah, seperti yang tadi kita lakukan, sejauh mana market ini rebound. Oke. Nah, area 61,8% atau golden ratio. Apakah si market ini akan terpantul ya, ataukah dia akan meneruskan penguatan guys ya? Ternyata dia naik kembali, this time dia ngetes kisaran area 78,6% ya, atau berada di tengah-tengah antara 78,6 dan 61,8, dan baru market kembali bereaksi ya, atau drop kembali. Nah, kurang lebih itu guys ya. Jadi momen-momen ketika market sudah berubah arah, berubah tren ya. Kalian tahu di sini dia creates high, kemudian di sini low. Let's say ini adalah higher high ya, atau di sini higher low, terus di sini higher high. Tiba-tiba harusnya dia higher low, di sini dia malah create lower low ya. By the time kalian ngelihat kondisi ini, berarti kita udah tahu market itu sudah mulai preparasi antara dia mau koreksi atau mau berubah tren. That's it. Alright. Now ini menjadi area areanya lower high-nya kita. Oke, kurang lebih kayak gitu guys ya. By the time market stopping buy di bawah ini, baru kita gunakan Fibonacci yang baru sampai di kisaran area ini ya. Dan that's it, kurang lebih informasi seputaran Fibonacci retracement, gimana cara menarik garis dan lain sebagainya, menarik garis Fibonacci dan lain sebagainya ya. Hopefully video ini bisa membantu teman-teman untuk mempelajari Fibonacci lagi ya, untuk nantinya lebih banyak berlatih lagi, at least bisa tahu gambarannya. Dan mungkin nanti next week kita akan lanjut lagi masih seputaran Fibonacci, terutama bagaimana caranya kita menentukan area target kita dengan si Fibonacci ini. Alright, so itu aja informasi dari saya, itu aja penjelasan dari saya seputaran Fibonacci ini. Hopefully study time kali ini bisa membantu teman-teman untuk lebih baik lagi di dalam tradingnya, dan juga bisa jadi bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar. Okay, so I'll see you guys again in the next update and also in the next study time next week. Cheers, have a nice weekend, dan bye-bye.